Halo semuanya, dunia ini penuh dengan keajaiban yang terkadang melampaui logika manusia. Salah satu pemandangan paling menakjubkan yang pernah ditangkap oleh kamera satelit maupun penyelam profesional adalah pertemuan dua massa air laut yang memiliki warna berbeda. Namun uniknya, keduanya tidak bercampur, seolah-olah ada dinding transparan yang memisahkan mereka di tengah samudra yang luas. Bagi para pelaut kuno, ini adalah misteri yang menakutkan. Bagi ilmuwan modern, ini adalah tantangan oseanografi. Namun bagi umat muslim, fenomena ini adalah bukti nyata dari kebenaran kitab suci Al-Quran yang sudah tertulis sejak 14 abad yang lalu, jauh sebelum teknologi sonar dan kapal selam ditemukan. Mari kita bedah bagaimana sains menjelaskan fenomena dua laut ini dan bagaimana Al-Quran menceritakannya dengan begitu presisi. Oke, sebelum dilanjut ke bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Suka Cerita. 1. Lokasi-lokasi fenomena dua laut. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Beberapa lokasi paling terkenal di dunia yang menunjukkan batas nyata antara dua massa air adalah 1. Selat Gibraltar, titik pertemuan antara Laut Tengah, Mediterania, dan Samudra Atlantik. Di sini, air dari Samudra Atlantik yang berwarna biru cerah bertemu dengan air Laut Tengah yang lebih gelap. 2. Teluk Alaska, pertemuan antara air tawar dari lelehan gletser dengan air asin samudra. Perbedaan densitas membuat keduanya menciptakan garis batas yang sangat jelas secara visual. 3. Pertemuan Sungai Nil dan Laut, di mana air tawar sungai bertemu dengan air asin laut, menciptakan zona transisi yang unik. Kedua, Al-Quran mendahului sains. Mungkin kita berpikir bahwa penemuan ini adalah hasil canggihnya ilmu pengetahuan abad ke-20. Namun, mari kita buka lembaran Al-Quran. Ada dua surat yang secara spesifik menyebutkan fenomena ini dengan istilah yang sangat akurat. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Lalu dalam surah Al-Furqan ayat 53, Allah berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Bagaimana mungkin seorang nabi yang hidup di tengah padang pasir pada abad ke-7, yang tidak pernah menyelam ke dasar laut atau menggunakan foto satelit, bisa mendeskripsikan adanya batas atau dinding di antara dua pertemuan air laut? Ini adalah bukti kuat bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia. 3. Penjelasan sains modern, tegangan permukaan dan densitas. Lalu, bagaimana sains menjelaskan fenomena ini secara teknis? Mengapa mereka tidak menyatu padahal keduanya adalah benda cair? Para ilmuwan oseanografi menemukan bahwa setiap massa air laut memiliki karakteristik fisik yang berbeda, yang disebut sebagai halocline perbedaan kadar garam dan thermocline perbedaan suhu. Densitas massa jenis air laut di Mediterania memiliki kadar garam salinitas yang lebih tinggi dan lebih padat dibandingkan dengan Samudra Atlantik. Karena perbedaan massa jenis ini, air tidak bisa langsung bercampur layaknya kita mencampurkan minyak dan air. Tegangan permukaan. Ada gaya fisik yang disebut tegangan permukaan. Akibat perbedaan densitas, tegangan permukaan di antara kedua air ini mencegah mereka untuk menyatu secara instan. Dinding kimiawi. Meskipun terlihat seperti dinding, sebenarnya terjadi percampuran yang sangat lambat di tingkat molekuler. Namun, secara visual dan fungsional, keduanya tetap mempertahankan karakteristik masing-masing. Batas ini berfungsi layaknya dinding transparan yang disebutkan Al-Quran dengan istilah barzak. 4. Kisah Jacques Cousteau dan keajaiban Gibraltar. Salah satu kisah paling terkenal, meskipun sering diperdebatkan validitas konversinya, adalah tentang Jacques Cousteau, seorang pakar kelautan legendaris dari Prancis. Ia menghabiskan hidupnya menjelajahi dasar laut. Konon, saat ia meneliti Selat Gibraltar, ia terkejut menemukan adanya lapisan air yang tidak saling bercampur. Ia menemukan bahwa air laut tengah memiliki kerapatan dan kadar garam
yang berbeda dengan Samudra Atlantik. Ketika ia diberitahu bahwa fenomena ini sudah tertulis di Al-Quran sejak 1400 tahun lalu, ia dikabarkan sangat terkejut karena sains baru saja membuktikannya. Setelah melalui penelitian bertahun-tahun dengan peralatan canggih. 5. Hikmah di balik fenomena dua laut. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan fenomena ini? Mengapa tidak dicampurkan saja semuanya? Sains menemukan hikmah yang luar biasa. 1. Keseimbangan ekosistem dengan tidak menyatunya air secara ekstrem. Kehidupan laut di masing-masing wilayah tetap terjaga. Ikan yang terbiasa hidup di air dengan salinitas tertentu tidak akan mati karena perubahan mendadak. 2. Sirkulasi global. Batas-batas ini membantu mengatur arus laut global yang sangat penting bagi iklim bumi. Jika semua air laut menyatu secara homogen, pola iklim dunia bisa kacau. 3. Tanda bagi manusia. Fenomena ini adalah laboratorium alam yang disediakan Tuhan agar manusia berpikir bahwa ada kekuatan yang mengatur molekul air agar tetap pada batasnya. 6. Hubungan dengan emas sejati manusia. Di tengah tren investasi emas yang sedang naik daun, kita sering lupa bahwa ada emas yang jauh lebih berharga, yaitu ilmu dan iman. Emas fisik bisa naik turun harganya, tapi iman yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang membuktikan kebenaran Al-Quran adalah kekayaan abadi. Fenomena dua laut ini adalah salah satu emas murni, pengetahuan yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat selaras dengan sains. Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin terbukti kebenaran ayat-ayat Allah. 7. Saran tindakan untuk kita. Setelah mengetahui fakta luar biasa ini, apa yang harus kita lakukan? 1. Tadabur alam. Sempatkanlah melihat kebesaran Allah melalui dokumentasi alam atau jika mampu, kunjungi tempat-tempat tersebut. 2. Perdalam Al-Quran dengan sains. Jangan hanya membaca Al-Quran sebagai teks kuno. Bacalah sebagai panduan hidup yang melampaui zaman. 3. Sampaikan kebenaran. Bagikan informasi ini kepada orang lain. Banyak orang di luar sana yang mungkin ragu. Dan fakta sains ini bisa menjadi pintu hidayah bagi mereka. Fenomena dua laut yang tidak menyatu adalah bukti bahwa Al-Quran bukan sekadar buku sejarah, melainkan firman dari Sang Pencipta alam semesta. Allah telah meletakkan tanda-tanda kebesarannya di ufuk dan di dalam diri kita sendiri, agar kita yakin bahwa Dia adalah Al-Haq Maha Benar. Sains tidak bertentangan dengan Al-Quran. Justru, sains adalah alat yang membantu kita untuk memahami betapa detail dan akuratnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih teman-teman suka cerita? Merinding nggak sih dengar fakta? Kalau teknologi modern baru bisa membuktikan apa yang sudah dikatakan Al-Quran ribuan tahun lalu? Menurut kalian, fenomena alam apa lagi yang sering kalian dengar tapi belum tahu penjelasan sainsnya dalam Al-Quran? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk share video ini ke grup-grup kalian, agar semakin banyak yang sadar akan keajaiban Al-Quran. Sampai jumpa di bahasan ilmiah dan cerita inspiratif lainnya hanya di Suka Cerita.